Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Arif Hadi Sumitro. Di sini saya akan menyampaikan mengenai materi dari selection sort. Jadi kalau kemarin kita menggunakan bubble sort, sekarang kita mencoba menggunakan dengan selection sortnya seperti itu. Kemudian untuk itu kita langsung saja masuk pada pokok materinya ya. Nah, di sini ini seperti yang kita ketahui kemarin ya, jadi sorting atau searching ini konsep yang penting dalam dunia pemrograman, yaitu pengurutan pencarian dilakukan dengan berbagai algoritma. Jadi kalau kemarin kita lihat bahwa untuk mencari suatu kontak nomor kita juga perlu melakukan pengurutan supaya lebih cepat. Pengurutannya menggunakan apa? Menggunakan alfabet. Misalkan dari A, B, C, atau mungkin namanya Jono, berarti diawali dengan huruf A. Nah ini kan berarti yang diseleksi adalah J. Jadi untuk sorting dan searching sendiri ini runutannya ya. Jadi kalau selection perintah dalam program komputer nantinya akan dieksekusi berdasarkan nilai kebenaran atau boolean tertentu. Kemudian juga dilakukan perulangan. Ya, jadi jumlah perintah dalam program komputer ini yang akan dieksekusi beberapa kali berulang berdasarkan nilai kebenaran booleannya seperti itu. Nah, kemudian untuk sorting sendiri ini secara umum didefinisikan sebagai suatu penyusunan ulang, pengorganisasian himpunan data atau objek dengan aturan tertentu ya. Jadi secara umum ada dua jenis pengurutan data. Itu yang pertama data sorting, yaitu pengurutan secara urut naik ascending, yaitu jika data-data disusun mulai dari nilai paling kecil hingga paling besar, dan juga descending atau dari kebalikannya. Ini yang seperti yang kita tahu kemarin, ini ada bubble sort, selection sort, merge sort, cell sort. Nanti yang kita coba akan bahas di sini adalah yang selection sort, yang kita rasa cukup penting. Metode selection sort ini bekerja dengan bergerak dari awal tarik. Jadi mulai membandingkan dengan elemen-elemen tarik lainnya. Jadi kalau kita lihat elemen terbesar nantinya akan diletakkan atau diposisikan terakhir, dan kemudian teknik yang serupa akan dikerjakan mulai posisi yang terakhir. Satu posisi sebelum terakhir, dua posisi sebelum terakhir, dan seterusnya. Perulangan ini nantinya juga akan berlanjut hingga masing-masing posisi seperti itu. Nah, secara gambaran kita mencoba menggambarkan di sini. Ada 26, ada 54, 93, 17, 77, 31, 44, 55, dan 20. Jadi untuk penggambaran selection sort pertama mungkin yang dari 93 yang terbesar ini dia akan ditarik ke belakang sendiri. Kemudian dari yang 55 dia akan ditarik ke depan. Jadi ini mencari nilai yang terkecil dan yang paling besar akan diletakkan di paling belakang seperti itu. Ini contoh gambaran awalnya. Misal kalau kita membuat data awalnya adalah 44, 55, 12, 42, 94, 18, 06, 67. Jadi dari awalan ini kita cari ya, data terkecilnya yang mana kira-kira? Data terkecilnya adalah 0, 6. Jadi tukarkan data ke 1 dengan data yang ke 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi data yang ke 7 ini nanti akan ditukarkan ke dalam data yang pertama seperti itu. Dan dari situ kalau kita lihat data yang pertama tadi dia akan bergeser ke belakangnya, atau dia akan tertukar ke posisi yang berikutnya atau ke 7. Jadi ketika 6 lebih kecil daripada atau yang terkecil tadi 6, dia akan maju ke depan sendiri. Kemudian yang bawahnya menukarkan data yang kedua dengan data yang ketiga. Kalau kita lihat kenapa data 2 ditukarkan? Karena data yang kedua ini
ya, data kedua ini adalah 55. Dan kita lihat di sini urutan terkecilnya adalah yang 12, maka 12 yang akan kita tukarkan ke 55 sampai terus berurutan hingga akhirnya data bisa terurut seperti itu. Jadi kalau kita mencoba melihatnya ya, nah, di sini 14, 33, 27, 10, 9, 12, maka otomatis di urutan yang kedua yang nilai 10 terkecil dia akan maju ke sini ya, paling depan sendiri. Kemudian dari 14 dia otomatis akan tetap di situ. Ini dia akan tetap di sini. Ini 27. Ini dia 7 akan ke bawah. Kemudian juga ini akan diisi ke 14, 35, 19, 42 dan 44. Nah, ini juga nanti akan berurutan secara terus menerus gitu ya. Bisa jadi sini setelah ini 10, setelah 10 yang lebih kecil lagi dari 10 adalah 14, maka otomatis di sini kita menukar yang 14 kembali. Kemudian 33 dia akan ditukar ke tempat yang di 33 sampai berurutan pada iterasi yang sesuai dengan jumlah. Nah, jadi kalau kita lihat di sini saja, ini di urutan ke-3 ini masih belum ya, masih belum, karena ini masih ada 19 ya, dimana 19 ini harusnya ini harusnya 10, kemudian kita masuk lagi 14, ini masuk lagi 19, baru di sini 33, 35. Nah, yang 19 tadi ya, ini diisi dengan 27, 42 dan 44. Ini sudah kita lihat polanya ya. Ini pola yang sesuai dengan urutan, maka otomatis ini adalah mulai urutan terkecil, terbesar, dan terbesar. Ini secara ascendingnya seperti ini. Ini nanti berurutan terus sampai ke bawah. Kemudian kita kembali lagi di halaman di sini. Data ke-7 ini jadi jumlah data 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari 8 data yang ke-7 dan data yang ke-8 ini harusnya sudah terurut gitu ya. Data yang ke-7 ditukarkan dengan data yang ke-8 gitu. Nah, kemudian di selection sort ini kalau kita bisa lihat ini swap. Jadi dia melakukan swap atau pertukaran. Misal dari nilai 29, 72, 98, 13, 87, 66, 52, 51, 36. Nah, ini kita lakukan pertukaran. Kita cari nilai terkecilnya. Jadi dari deretan angka ini nilai terkecilnya berapa? Kita urutkan atau kita tukar, kita taruh di dalam yang paling atas, gitu ya. Yang paling awal. Kemudian setelah nilai paling awal ditukarkan, maka otomatis 29 tadi dia akan masuk ke dalam ringnya 13 itu ya, ditukarkan gitu. Jadi kemudian juga sama, yang awal ini dimasuk sudah tidak kita ubah lagi, yang kedua giliran kita cek lagi apakah ada nilai yang kedua ini lebih kecil dari nilai yang ada. Nah, ketika ada yang lebih kecil lagi maka otomatis dia akan tertarik lagi ke belakang. Jadi kalau kita cek di sini nilai terkecilnya adalah 29, kita tarik, kita masukkan ke sini. Itu terus sampai pada akhirnya tidak lagi ya ada yang bisa dilakukan swap seperti itu ya, nggak ada lagi yang dilakukan pertukaran. Dan kalau sudah kita bisa melakukan mencoba suatu perhitungan pseudocode-nya ya, jadi untuk outer yang lebih kecil daripada upper ya, jadi yang ada outernya itu lebih kecil atau yang ada di luarnya itu nanti lebih kecil yang dengan ada yang ada di awal ya, maka juga ada min sama dengan outer. Dan juga untuk inner sendiri ini adalah outer plus
1 dan outer lebih kecil dari upper gitu ya. Jika arraynya dari inner tadi lebih kecil dari array minimalnya, ini karena kita nantinya akan menggunakan array, maka kita harus menggabungkan nilai array juga gitu ya. Then minimal sama dengan inner, and if sama dengan temporary array outer, dan array outer sama dengan array minimal, dan array minimal sama dengan temporary, and for and for. Jadi nanti akan melakukan perulangan terus ya. Untuk prakteknya kita akan mencoba praktek sama dengan prakteknya yang kemarin ya. Jadi di bubble sort kemarin ini prakteknya sama. Anda bisa mungkin mengcopy salah satunya saja ya. Nah, di sini saya akan mencoba buat selection sort ya. Ini, nah kita coba buat folder dulu ya. Kita buat file, namanya adalah selection.html gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa buat juga selection.js nya, selection.js. Ketika sudah, ini karena ini konsepnya sama seperti yang kemarin ya, HTML sample langsung muncul semua. Kita lihat di sini, kita include-kan selection.js seperti itu. Mungkin juga bisa dikopikan dari yang bubble kemarin ya, sebagian ya. Nah, kita nanti yang akan kita rubah adalah bagian dari ini, bagian dari struktur selectionnya ya. Jadi kita buat suatu label dulu, label inputan ya, dimana inputan ini ada berupa teks, kemudian juga ada ID-nya ini teks jumlah. Berarti kita buat suatu inputan, kemudian ada input tipe button dengan value-nya tambah data. Artinya saat kita nanti melakukan inputan ini, data akan disimpan di dalam array gitu ya. Jadi kita akan membuat data disimpan di dalam array. Jadi ini ada labelnya, kemudian ini ada inputannya, masukkan teks, kemudian juga ini ada input tipenya button. Jadi ketika kita melakukan klik button, on klik tambah data, dia akan mengeksekusi tambah data. Maka dari itu di selection ini sama seperti yang kemarin, sebenarnya Anda bisa saja mengcopy ya untuk selectionnya, karena untuk proses tambah data ini adalah kita masih menggunakan array atau penyimpanan secara array. Jadi misalkan variabel data sama dengan new array dan variabel i sama dengan 0. Function tambah data terjadi ketika kita melakukan on click tambah data. Jadi ketika kita melakukan klik tambah data, maka otomatis kita panggil data i atau data array ini sama dengan parse integer document.getElementById. Ini ada txt jumlah. Jadi txt jumlah ini tadi ditangkap untuk ditambahkan ke dalam suatu nilai di data. Ini karena sifatnya array, maka otomatis i plus plus itu ya. Document.getElementById ini ada txt.jumlah.value. Ini nanti yang akan ditambahkan atau dieksekusi nilainya. Nah, kemudian kita balik lagi di sini. Kita buat suatu inputan awal tampil data, on click label data. Ini juga sama seperti yang kemarin ya. Jadi ketika tampil data tadi diklik, on click ya. Jadi ada input tipe button value, on click tampil data label data. Jadi yang akan ditampilkan ketika dia melakukan on click tambah data ini adalah label data. Nah, label data kita ya harusnya label data ini hampir sama atau sama dengan saat kita menampilkan yang ada di bubble sort. Dari sini kita masih sama konsepnya. Mungkin bisa di copy paste saja yang kemarin. Nah, function tampil data. Nah, ini ada tampil data.text.
teks, karena yang akan kita tampilkan nanti adalah suatu teks ya. Kemudian juga for variabel a sama dengan 0. Jadi kalau variabel a ini 0 ya, nanti juga yang ditampilkan nggak ada. Dan a lebih kecil daripada data dot length ya, dan a plus plus, maka otomatis ini akan berurutan sesuai dengan inputan yang akan kita lakukan. Jadi misalnya input 11, kemudian input lagi 2, input lagi 100 ya, urutannya sesuai dengan a lebih kecil dari data yang ada di atributnya atau panjangnya. Kemudian juga dokumen get element by id text, kita ambil id text dan inner html data array dari a. Kemudian juga br ini sebenarnya ini untuk spasi ke bawah ya, ini bisa kita cantumkan di sini juga tidak masalah sebenarnya gitu ya. Nah, kalau sudah, kita akan melanjutkan lagi di bagian function selection sort. Nah, ini adalah proses dari inputan array dan penampilannya aja atau menampilkannya. Kemudian kita bisa menambahkan selama sorting ini prosesnya seperti apa, gitu ya. Selection sortnya seperti apa ya. Ini hampir sama juga untuk menampilkannya. Kita input tipe button tampil data on click selection sorting. Hanya saja di selection sort ini artinya kita membuat suatu functionnya dari selection sort. Ini selection sortnya ini seperti apa? Kalau kita lihat selection sort ini hampir sama ya. Berarti kita buat function selection sort. Kemudian nah, ketika sudah, kita membuat suatu variabel sesuai dengan tadi ya. Ini ada variabel temporary, ini sama dengan apa? Variabel temporary. Kemudian juga ada variabel upper datanya. Temporary ini temporary saja. Kemudian juga variabel upper ya. Variabel upper sama dengan data dot panjangnya. Kemudian ada lagi, nah, ini adalah variabel min ya. Variabel minnya tadi, baru kita membuat suatu ketentuan ya. Ketentuannya seperti apa? Nah, misal for var, untuk variabel var ya, jadi untuk variabel var-nya misalkan kita menggunakan inner sama dengan outer. Kalau kita lihat, nah, inner sama dengan 0 ya, atau outer kurang lebih dari 0. Ini inner sama dengan 0 dan outer lebih kecil dari apa? Outer lebih kecil dari uppernya. Karena ini tadi variabel yang lain kita buat adalah outer dan juga upper. Kemudian jika inner ini sama dengan 0 ataupun outer lebih kecil daripada upper, maka outer akan berjalan kembali outer 11 seperti itu ya. Nah, kalau sudah, jika hal itu terjadi, apa yang akan dilakukan? Maka otomatis kita buat minimal min sama dengan outer. Jadi ketentuannya harusnya min sama dengan outer. Dan kemudian for variabel apa? Variabel inner sama dengan outer plus 1. Dan dia akan berjalan lagi ke bawah, dan inner lebih kecil daripada upper. Kemudian juga ada inner dan proses lanjut. Jadi yang atas adalah memproses
inner atau outernya itu berlanjut terus, yang di bawah adalah inner yang akan berlanjut terus. Kemudian juga kalau kita lihat di dalam sini, kita harusnya juga membuat suatu perintah lagi. Jika nilai dari data array-nya inner, data array yang ada di dalam inner ini lebih kecil dari datanya minimal, lebih kecil dari data minimal, maka otomatis nilai dari min ini adalah benar. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita seperti pseudocode-nya tadi, ini di bawahnya kita buat temporary dari innernya. Temporary sama dengan data dot. Ini arraynya seperti ini. Kemudian juga data outer sama dengan data min plus sama dengan data min. Oke, bisa kita tambahkan min r ya. Ini untuk proses supaya setiap barisan nanti ada garis bawahnya atau yang biar tidak runut gitu ya, langsung BR saja. Kemudian bawahnya lagi adalah data min sama dengan temporary. Yang terakhir yang kita isikan adalah menampilkan data di label sorting. Jadi tampil data pada label sorting. Tulisannya tadi apa? LPL ya. LPL sorting. Ini kalau sudah, kita bisa mencoba menjalankannya ya. Coba masuk di Google Chrome-nya. Nah, seperti ini. Berarti yang kita eksekusi adalah file yang ada di selection.html seperti ini ya. Nah, tampilannya nanti seperti ini. Jadi coba Anda inputkan nilainya ya, nilai yang ada di sini. Misalnya kita mengikuti nilai aturan tadi, ada 143327. Kita inputkan dulu 14, kemudian 33 plus 27 plus berapa tadi nilainya? 10, 35, 19, 10, 35 plus 19 plus berapa tadi? Ada lagi 42 dan 44. 42 dan 44. Nah, kemudian saat kita tampilkan, ini urutannya kan seperti ini. Dan kita menampilkan selama sorting berlangsung. Jadi kalau kita lihat selama sorting berlangsung, 14 ini akan digantikan oleh nilai 10 atau nilai terkecilnya ya. Nilai terkecilnya 10 ya, digantikan 10, kemudian dia lanjut ke 33, 27, otomatis 14 masuk ke sini. Kemudian yang akan digantikan kedua adalah nilai dari 14 ya. Jadi karena 10 dan 33 ini ke bawahnya lagi yang terkecil adalah 14, maka otomatis 14 yang akan ditarik ke dalam atasnya gitu ya. Nah, kemudian juga sama, ketika 14 sudah selesai, berarti di sini adalah urutannya 14, 10 dan 19 yang akan kita lakukan sorting ya. Jadi ketika 10, 14 selesai, nilai terbesar lagi adalah 19, dia akan ketarik ke sini
terus sampai pada akhirnya di paling belakang sendiri nilainya adalah 10, 14, 19, 27, 33, 35, 42, 44. Jadi nilai yang akan melakukan atau dilakukan perubahan adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5 nilai yang telah dirubah. Karena untuk nilai dasar 42 dan 44 ini dia tidak berubah ya, serta 35 ya. Ya, ini tidak berubah. Jadi seperti itu. Semoga Anda bisa memahami, dan ini harapannya nanti akan kita terapkan pada berbagai keperluan ya, dalam suatu pemrograman seperti itu. Jadi terima kasih untuk waktunya. Jangan lupa like and subscribe-nya ya, supaya tidak sampai tertinggal untuk mengikuti pertemuan ini. Sobat bisa mempraktekannya juga nanti. Maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Terus belajar giat tanpa ada suatu alasan gitu ya. Jadi nggak ada alasan untuk tidak belajar dan menggali lebih dalam serta mengembangkan lagi keilmuan yang sudah Anda dapatkan. Terima kasih untuk waktunya. Saya tutup pada materi di selection short. Kita kembali minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.